Iya, Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih kepada para Bapak Ibu yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nuryanti Siti Janwarsi dari Universitas Hairun Ternate. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif getaran dan gelombang berbantuan game online. Yang dimana penulisnya ada saya sendiri, yaitu Nuryanti Siti Janwarsi. Yang kedua ada dari Bapak Dr. Randus Saprudin, SPD MPD. Yang ketiga dari Bapak DRS Nurdin Abdurrahman, MPD, dan juga yang keempat Ibu Fatma Hamid, SPD MPD. Langsung saja, latar belakang masalah. Dari hasil observasi yang telah saya lakukan di salah satu SMP negeri Kota Ternate, ada beberapa siswa yang dimana 65% siswa yang menganggap sulit materi getaran dan gelombang dikarenakan suasana yang terkesan membosankan dan media pembelajaran yang digunakan masih kurang menarik serta referensi yang digunakan hanya menggunakan buku cetak dan Google. Ada juga 90,45% siswa menyukai game online atau game dalam pembelajaran. Ada juga 87% siswa mengakui bahwa mereka belum pernah menggunakan e-modul berbasis game atau e-modul interaktif dalam pembelajarannya. Dan ada 75% siswa yang masih menggunakan buku cetak, Google, dan YouTube sebagai sumber belajarnya. Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibatasi pada materi fisika yang dikhususkan pada materi getaran dan gelombang. C. Rumusan masalah. Bagaimana mengembangkan e-modul interaktif materi getaran dan gelombang berbantuan game online pada pembelajaran fisika di SMP. Tujuan pada penelitian ini yaitu untuk membuat produk e-modul interaktif materi getaran dan gelombang berbantuan game online pada pembelajaran fisika di SMP. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian saya ini yaitu metode penelitian Research and Development atau R&D. Dalam penelitian ini menggunakan model pengembangan ADI yang terdapat 5 tahap pengembangan, yaitu salah satunya analisis, desain, development, implementation, dan evaluasi. Namun, pada penelitian ini saya baru sampai pada tahap desain. Hasil penelitian yang pertama, e-modul interaktif yang dikembangkan dengan menggunakan software Flip PDF Corporation edisi 24918 dengan sajian berupa teks, gambar, video, animasi, simulasi interaktif, kuis interaktif, LKPD, dan game online. Ada juga e-modul interaktif dirancang dengan mengkombinasikan media-media yang bisa diakses secara offline dan online. Dan juga contoh game online yang dipakai misalnya teka-teki silang yang dibuat menggunakan software LS Slips, crossword, message, dan kuis interaktif yang dibuat dengan software Wordwall. Nah, begini adalah salah satu tampilan dari desain saya. Yang pertama ada cover, yang kedua ada tampilan isi. Bisa dilihat.
bisa dilihat pada gambar ini. Yang kedua, di mana ada icon-icon tertentu yang akan bisa kita lihat. Untuk salah satunya kita bisa melihat bagaimana cara kita bisa mengakses ke link untuk permainan game online, LKPD, maupun kuis interaktif lainnya. Nah, di sini saya sudah menunjukkan salah satu icon di mana kita bisa mendownload LKPD-nya. Bisa dilihat ada di sini ada kata, klik di sini berarti kita akan bisa mendownload LKPD-nya. Yang kedua adalah salah satu dari tampilan desain game online. Nah, bagaimana cara untuk kita bisa mengakses game online-nya? Di sini saya sudah membuat salah satu icon. Nah, di icon ini apabila kita mengklik kata klik di sini atau tombol klik di sini, maka kita akan bisa memulai game online. Nah, game online-nya seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di sini ada TTS atau teka-teki silang, ada kuis labirin ya, contohnya kayak permainan yang ada yang ada labirin gitu, yang biasa kalau anak kecil bermain tuh ada jalan-jalan bentuknya begitu. Yang ketiga di sini saya mengambil game kuis interaktif. Sekian dari presentasi saya tentang skripsi dari penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Melwenti coba balik lagi ke slide yang awal. Nah, coba slideshow. Kalau di slideshow bisa nggak presentasinya? Coba diklik yang awal. Sudah, Pak. Nah, tapi yang ditampil di Zoom ini masih yang tampilan itu, tampilan PowerPoint yang belum di slideshow. Coba tutup dulu. Tutup dulu. Tutup dulu share screen-nya. Nah, coba sekarang share screen lagi, arahkan yang PowerPoint yang di slideshow itu. Bisa nggak? Nah, itu tuh. Itu sudah. Coba ulangi. Udah slideshow ini nih. Coba tutup lagi. Coba tutup itunya. Yang slideshow-nya di situ. Tutup lagi slideshow-nya. Nah, terus sekarang share screen lagi. Nah, itu sudah di slideshow, lebih bagus begini. Coba buka yang halaman latar belakang tadi. Terus. Nah, di metode penelitian, coba sekarang jangan di slideshow supaya bisa langsung dirubah. Nah, di situ metode penelitian, langsung aja metode penelitian pengembangan.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan. Research and development-nya dihapus. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan. Nah, itunya dibuang supaya tidak terlalu panjang. Oke, enter. Nah, penelitian pengembangan ini mengikuti tahap ADI gitu. Pak. Sudah? Sudah. Oke, kemudian, nah, ininya dalam kurung aja. Penelitian pengembangan ini mengikuti tahap ADI dalam kurung. Analisis, desain, itunya terdapat 5 tahap, itu dibuang. Nah, kurung buka, A-nya besar ya. Oke, evaluation. Tutup kurung, enter. Dah. Terus tadi di hasil penelitian, coba. Hasil penelitian. Oke, terus. Terus. Terus ke bawah lagi. Habis ya? Nah, udah. Di-save jangan lupa. Oh iya, Pak. Nah, sudah bagus Melwenti, nanti yang di latar belakang sepertinya masih bisa lebih singkat lagi ya. Oh iya, Pak. Nah, yang itu tuh. Nah, itu tuh. Jadi misalnya pada satu SMP di Kota Ternate 65% siswa menganggap sulit materi getaran dan gelombang. Nah, yang karena suasana itu nanti itu bisa dihapus aja, dihapus. Tapi nanti Melwenti kasih tahu itu kan. Oh iya, Pak. Nah, misalnya dianggap sulit karena misalnya suasana terkesan membosankan, media pembelajaran juga kurang menarik salah satunya. Kemudian 90,45% meyakini menyukai game dalam pembelajaran. Dan saya mengakui bahwa mereka belum pernah menggunakan modul berbantuan game. Oke, kemudian sudah. Coba di slide kedua. Terus penelitian pengambilan sesuai materi. Oke. Terus metode hasilnya kayaknya masih banyak. Modul interaktif yang dikembangkan dengan menggunakan software dengan sajian buka teks, gambar. Oke, modul interaktif dan menggunakan koneksi dengan media secara offline dan online. Contoh game online. Sudah sepertinya ya, Melwenti, di save ya, jangan lupa. Ya, Pak. Sudah bagus tuh presentasinya, tinggal nanti istilahnya apa ya, diperlancar ngomongnya, jangan banyak e-nya. Terus jangan apa ya, pede aja gitu, jangan tersendat-sendat. Ya, gugup, Pak. Apa-apa santai aja kan, paling cuma 5 menit atau 6 menit ngomongnya. Nah, kalau gini kan jadi singkat. Sudah bagus, ditutup share screen-nya, kita tunggu Dandi ya.
Dandi kenapa nih nggak bisa masuk? Unable to connect. Oh, internetnya kayaknya. Apa mungkin internetnya? Aduh, Dandi ini nih nggak bisa masuk nih.
Pak, itu keadaan sudah Oh, Dandi masuk. sudah. Nah, Dandi coba presentasi Dandi. Ini Pak. Baik Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Fokaya. Saya dari Universitas Kahirun Ternate. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul pengembangan interaktif mobile learning materi kalor dan perpindahannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Baik, latar belakang hasil observasi yang telah dilakukan pada salah satu Dandi SMP bisa di yang slide berada. show nggak? Coba klik slide show-nya. Itu Pak. Di situ jadi. Jadi Pak. Baik, latar belakang masalah. Tunggu Dandi, tunggu. Overfat. Yang di situ jadi nggak slide show-nya? Jadi Pak. Jadi, cuma yang di sini nih belum jadi. Nggak apa-apa sudah. Tutup dulu slide show-nya. Nah, coba Dandi ini dulu. Tutup dulu share screen-nya. Nanti share screen lagi. Tutup dulu share screen-nya. Stop share screen. Sudah Pak. Ada? Stop share screen. Bisa? Lah, kok keluar dianya?
Sakir. Oh, Dandi sudah. Halo, Dandi udah masuk? Dandi kalau susah di ini, kalau susah di apa? Di slideshow nggak apa-apa seperti tadi aja. Ya coba Dandi di share screen. Coba share screen Dandi. Ya, udah keluar lagi. Dandi share screen. Suaranya belum ada Dandi. Halo? Dandi, halo? Coba tes audio dulu Dandi. Kakak duduk itu, Kakak. Kakak duduk itu. Halo Pak. Ada lobet. Lobet. Halo Dandi. Halo Pak. Coba share screen. Waktunya tinggal 8 menit lagi nih, Zoom-nya pakai Zoom yang biasa. Oke, mulai Dandi. Waktunya 7 Bismillahirrahmanirrahim. lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dandi Fokaya. Saya dari Universitas Khairun Ternate. Baik, langsung saja saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan judul pengembangan interaktif
mobile learning, materi, kalor, dan perpindahan untuk meningkatkan hasil belajar siswa SMP. Baik, latar belakang masalah. Hasil observasi yang telah dilakukan pada salah satu SMP yang berada di Kota Ternate. Terdapat 100 siswa yang menganggap sulit materi kalor dan perpindahannya karena media pembelajaran yang digunakan kurang menarik. Bahan ajar yang mereka gunakan juga terkesan membosankan. Siswa belum pernah menggunakan mobile learning di saat pembelajaran fisika maupun pembelajaran yang lainnya. Tidak hanya para siswa yang belum pernah menggunakan mobile learning, para guru juga belum pernah menggunakan mobile learning sebagai bahan ajar yang mereka gunakan untuk proses belajar mengajar. Jadi, kesimpulan dari latar belakang ini, saat pembelajaran guru hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa malas dan kurang konsen dalam pembelajaran. Baik, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut. 1. Mengembangkan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. 2. Menyelidiki kelayakan mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. 3. Menyelidiki bagaimana hasil belajar siswa telah melakukan pembelajaran dengan menggunakan mobile learning pada materi kalor. Mengetahui tanggapan siswa, tanggapan guru terhadap mobile learning kalor materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. Mengetahui tanggapan siswa terhadap mobile learning materi kalor pada pembelajaran fisika di SMP. Baik, metode penelitian. Metode penelitian pengembangan, desain pengembangan ID. Di dalam tahap ID ini terbagi atas 5 langkah, yaitu tahapan analisis, tahapan perancangan, tahapan pengembangan, tahapan implementasi, dan tahapan evaluasi. Validasi. Di masing-masing validasi terbagi atas 3 ahli media, 3 ahli materi, 3 ahli bahasa. Uji coba skala kecil terdiri dari stain tim seri, yaitu seri 1, seri 2, dan seri 3. Pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari data validasi menggunakan lembar validasi, data hasil belajar siswa menggunakan tes tertulis dalam atau PG, data tanggapan guru dan siswa berupa angket. Hasil penelitian. Tampilan mobile learning materi kalor dan perpindahannya. Dari segi gambaran yang terapkan di PowerPoint ini, termaksud gambaran tentang mobile learning, yaitu 1. Kalor, 2. Menu mobile learning terdiri dari petunjuk, kompetensi, materi, evaluasi, dan penutup. Yang ketiga, materi. 2. Hasil validasi produk. 1. Ahli media, rata-rata nilai dari 3 validator 78,70% layak. B. Ahli materi, rata-rata nilai dari 3 validator
26,47 layak. Ahli bahasa rata-rata nilai dari 3 validator 97,33% layak. Dari ketiga validasi ahli yang terpapar ini menjelaskan berdasarkan hasil penelitian validator bahwa pembelajaran mobile learning materi kalor dan perpindahannya yang dikembangkan oleh peneliti layak digunakan. Dari segi tiga data analis hasil belajar siswa. Dari segi tabel yang diterapkan di PowerPoint ini menjelaskan ini dapat bertujuan dengan membesarnya gain untuk masing-masing seri 1, 2, dan 3, maka menggunakan produk yang telah dikembangkan dari soal pretest dan posttest yang diberikan kepada siswa sehingga hasil belajar siswa dinyatakan meningkat. Empat, data tanggapan guru. Data tanggapan guru ini data yang diperoleh dari 3 penilai guru fisika, yaitu rata-rata dari ketiga penilai sebesar 94% dinyatakan dalam kategori sangat baik dan layak digunakan. 5, data tanggapan siswa. Data tanggapan siswa yang diperoleh dari 15 siswa yang nilai rata-rata dari siswa ke kelompok kecil sebesar 90% di kategori sangat baik dan diterapkan layak digunakan. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dandi sudah bagus presentasinya. Nah, tampilannya juga sudah cukup bagus. Cuma yang pas di awal Dandi yang cover, coba balik ke slide pertama. Ini Pak. Ini Pak. Nah, Dandi di sini kalau di sini kan bukan ujian skripsi. Jadi yang nama di situ nama penulis yang di artikel nantinya. Jadi jangan Dandi saja, tapi kasih masuk pembimbing 1, pembimbing 2 dan yang lainnya. Yang kemarin Pak